warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai permainan ular tangga karpet. Dengan saya, Alvena Vilagehanina. Saya Arsamsia Indriani. Dan saya Mesya Fitrianurandini. Selamat menyaksikan. Pengertian permainan ular tangga karpet. Permainan ular tangga karpet adalah permainan karpet untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Karpet permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Pada umumnya, permainan ini terdiri atas 100 kotak, dimulai dari kotak 1 sebagai kotak start dan diakhiri dengan kotak finish pada nomor 100. Permainan ini cenderung telah dikenal oleh masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Permainan ini sendiri dapat dimainkan 2-4 orang dengan menggunakan sebuah dadu. Tiap-tiap pemain bergerak dengan melihat angka pada dadu. Penentuan pemenang ialah yang paling awal mencapai garis finish terlebih dahulu. Pemain ular tangga karpet yang menempati kotak ular diharuskan turun dan pemain yang menempati tangga harus naik. Selain berisi kotak, karpet permainan ini juga dilengkapi dengan ular tangga pada nomor-nomor tertentu secara acak. Pemain yang berada pada ekor ular harus berjalan ke kepala ular. Begitupun pemain yang berada pada kotak tangga harus menaiki tangga ke ujung tangga. Ular tangga merupakan permainan yang menyenangkan yang dimainkan dalam kelompok, sehingga memungkinkan pemain di dalamnya berinteraksi dan menghilangkan kejenuhan. Permainan berbentuk karpet ini berbeda dengan permainan berbentuk papan. Permainan berbentuk papan menggerakkannya dengan pion, sedangkan permainan berbentuk karpet berjalan sendiri dengan kaki. Tetapi dalam permainan berbentuk karpet, peraturan dan cara bermainnya sama dengan berbentuk papan. Sejarah permainan ular tangga. Sejarah mengenai permainan ular tangga yaitu permainan diciptakan pada abad kedua sebelum Masehi dengan nama Paramapada Sopanam atau Ladder to Salvation. Berkaitan dengan hal tersebut, permainan ular tangga pada awalnya telah dimainkan di India dan ditemukan oleh guru spiritual agama Hindu, dikenal dengan nama Mokshapatamu. Mokshapatamu dikaitkan dengan filsafat tradisional agama Hindu yakni karma dan kama, yang diartikan sebagai takdir dan keinginan dari kehidupan manusia di dunia. Sesuai dengan pendapat tersebut, pada zaman dahulu di India, permainan ular tangga memiliki beberapa nama, yaitu Lela, yang artinya bahwa permainan ini mencerminkan kesadaran dalam agama Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di Andhra Pradesh, permainan ular tangga dimainkan dengan nama Vaikuntapalli, sedangkan nama lain dari ular tangga ini adalah tangga keselamatan. Berdasarkan sejarah, selanjutnya permainan ular tangga dibawa ke Victoria, Inggris dengan versi baru yang telah dibuat dan diperkenalkan oleh John Jacques pada tahun 1892. Pada tahun 1943, permainan ini masuk ke Amerika, dikenal oleh pembuat mainan bernama Milton Bradley dan diberi nama Snakes and Ladders, yang berarti ular tangga. Ular tangga menjadi bagian dari permainan tradisional di Indonesia meskipun tidak ada data yang lengkap mengenai masuknya permainan ular tangga tersebut ke Indonesia. Pada zaman dulu, banyak anak-anak Indonesia yang bermain ular tangga sehingga membuat permainan ini menjadi sangat populer di masyarakat. Berdasarkan sejarah permainan ular tangga tersebut, maka dapat diketahui bahwa permainan ini berasal dari India yang diajarkan oleh guru spiritual agama Hindu dengan maksud untuk mengajarkan manusia dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Manfaat permainan ular tangga. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Yang kedua,
merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar mampu menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran anak dalam perkembangan fisik motorik, bahasa intelektual, moral, sosial, maupun emosional. Aspek permainan ular tangga. Yang pertama ada melatih kemampuan motorik, yang kedua melatih konsentrasi, yang ketiga kemampuan sosialisasi meningkat, yang keempat melatih keterampilan berbahasa, yang kelima menambah wawasan, yang keenam mengembangkan kemampuan untuk problem solving, yang ketujuh mengembangkan jiwa kepemimpinan, yang ke-8 mengembangkan pengetahuan tentang norma dan nilai, dan terakhir meningkatkan rasa percaya diri. Cara membuat ular tangga karpet. Bahan ular tangga karpet yaitu kain, dakron, banner, benang jahit, gunting, pensil, penggaris. Cara membuat dadu. Yang pertama yaitu buatlah pola kubus pada kain, gunting sesuai dengan pola yang ada pada kain, jahit di beberapa sisi lalu sisakan bagian atas. Dan terakhir, isi dakron di dalamnya dan kembali jahit. Cara membuat karpet ular tangga. Siapkan banner kosong, carilah gambar ular tangga, lalu cetaklah sesuai dengan ukuran banner. Alat bermain permainan ular tangga karpet. Yang pertama ada dadu permainan, lalu karpet ular tangga, dan terakhir teman bermain minimal 3 orang pemain. Aturan bermain permainan ular tangga karpet. Yang pertama, mengenal tujuan dari permainan. Permainan ini tujuannya yaitu agar pemain bisa mencapai kotak terakhir setelah berjalan dari satu kotak ke kotak lainnya. Lalu yang kedua, menentukan permainan pertama. Sebelum memulai permainan ular tangga, terlebih dahulu harus menentukan pemain yang akan bermain pertama. Caranya bisa dengan melempar dadu, dan pemain yang dadunya memiliki angka paling tinggi adalah pemain yang akan bermain pertama. Pemain dengan angka di dadunya paling rendah, dia menjadi pemain terakhir. Selanjutnya, kocok dadu sebelum berjalan untuk ke kotak berikutnya. Ketika akan memulai permainan, pemain yang mendapatkan giliran pertama harus mengocok dadu terlebih dahulu. Kemudian lihat angkanya dan dia berjalan sesuai dengan jumlah angka di dadu. Misal saja, jika angkanya adalah 3, maka dia akan berjalan 3 langkah. Lalu yang keempat, naik jika berhenti di kotak bergambar tangga. Apabila pemain berhenti di gambar tangga, maka berjalan naik menuju kotak yang sesuai dengan arah tangga. Berikutnya, 5. Turun jika berhenti di kotak bergambar ular. Apabila pemain berhenti di kotak bergambar kepala ular, maka harus berjalan turun menuju kotak tempat ujung ular berada. 6. Mendapat 2 kali kesempatan jika mendapat angka 6. Jika mendapatkan angka 6 pada dadu, maka pemain akan mendapatkan 2 kali kesempatan bermain. Setelah melangkahkan sebanyak 6 kotak, dia diberi kesempatan untuk mengocok dadu lagi dan melangkah sesuai dengan jumlah angka yang tertera di dadu. Apabila pemain terus mendapatkan angka 6, maka dia boleh terus bermain atau jalan. 7. Berhenti di kotak terakhir. Pemain yang berhasil mencapai kotak terakhir adalah pemain yang memenangkan permainan ini. Ada peraturan jika dadu yang dikocok memperlihatkan angka yang besar dan tidak bisa berhenti di angka terakhir, maka pemain berjalan mundur setelah menyentuh kotak terakhir dengan sisa langkah. Cara bermain permainan ular tangga karpet. 1. Pahami tujuan dari permainan ini. 2. Tentukan siapa yang bermain lebih dahulu. 3. Kocoklah dadu dan berjalanlah. 4. Naiklah jika ada tangga. 5. Turunlah saat ada berada di kepala ular. 6. Ambil giliran tambahan jika mendapatkan angka 6. 7. Akan dikatakan pemenang apabila sudah sampai di petak terakhir.
karpet. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.